Reaksi tak biasa Shin Taeyong mendengar media Vietnam ejek skuad Garuda. Reaksi tak biasa Shin Taeyong saat mendengar media Vietnam ejek skuad Garuda sebagai yang terlemah di Piala Asia 2023 menarik untuk diulas. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia kembali harus berhadapan dengan Timnas Vietnam di ajang Piala Asia 2023 nanti. Skuad Garuda dan Vietnam ini tergabung bersama di dalam grup D bersama dengan Jepang dan juga Irak. Bergabungnya Indonesia dan Vietnam dalam satu grup membuat salah satu media Vietnam, TTAU 247 menilai jika target Indonesia untuk lolos babak fase grup terlalu tinggi. Bahkan untuk mencapainya, Indonesia sampai harus menaturalisasi pemain. Selain itu, media tersebut juga menilai jika Indonesia adalah tim terlemah di grup ini dan menilai jika Indonesia nantinya akan menjadi lumbung gol untuk lawannya. Jika menilik catatan di atas kertas, rilis dari TTAU 247 bukanlah tanpa dasar. Secara ranking Indonesia memang masih kalah jauh dari saingannya di grup. Dilansir dari laman resmi FIFA, Kamis, 13 Juli 2023, Indonesia kini berada di peringkat 150. Sedangkan Jepang berada di peringkat 20, Irak di peringkat 70, dan Vietnam di peringkat 95. Namun, untuk membalas hal tersebut, Shin Taeyong sudah mengantisipasi ejekan yang datang. Tepat setelah drawing, pelatih asal Korea Selatan itu telah menyebut jika grup D adalah grup berat yang harus Indonesia hadapi. Shin Taeyong juga menilai jika peluang untuk lolos dari babak fase grup masih 50-50. Grup kami tidak mudah, pastinya. Saya akan mengatakan peluang kami untuk lolos ke babak sistem gugur adalah sekitar 50%, tetapi saya memiliki kepercayaan yang besar pada tim saya, ujar Shin Taeyong dilansir dari laman resmi AFC, Kamis, 13 Juli 2023. Saya akan mengatakan bahwa menghadapi rival yang akrab seperti Vietnam dan Jepang jelas merupakan poin plus. Jadi selama kami mempersiapkan diri dengan baik, saya yakin kami bisa menampilkan performa yang sangat kuat melawan mereka. Kami adalah tim peringkat terendah di antara semua peserta. Oleh karena itu, setiap pertandingan bagi kami akan menantang tetapi kami akan berjuang sampai akhir. Saya akan terus memotivasi anak buah saya sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik di setiap pertandingan dalam kompetisi, tutupnya. Gelaran Piala Asia sendiri akan mulai digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Dijadwalkan, Indonesia akan berhadapan dengan Irak di laga perdana pada 15 Januari, Vietnam pada 19 Januari, dan Jepang pada 24 Januari 2024. Menarik untuk menantikan penampilan Timnas Indonesia bersama Shin Taeyong untuk membungkam media Vietnam tersebut. Media Vietnam, TTAU 247, meremehkan Timnas Indonesia yang tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak dan Vietnam. TTAU 247 menyebut Timnas Indonesia sebagai tim terlemah di grup D Piala Asia 2023. Posisi Timnas Indonesia yang tergabung di pot 4 menjadi salah satu indikator kenapa penilaian ini muncul. TTAU 247 menilai Timnas Indonesia sebagai negara dengan kesempatan paling kecil untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Meski menempati pot 4 di grup, Indonesia punya target yang sangat tinggi di putaran final Piala Asia 2023, tulis TTAU 247. Setidaknya, harus mencapai babak 16 besar, target yang dicanangkan Timnas Indonesia. Skuad Garuda juga semakin intens menaturalisasi pemain agar dapat sepenuhnya bersaing dengan skuad yang berisikan 8-9 nama yang tampil di Eropa, lanjut TTAU 247. Tentu saja, dibandingkan ketiga kompetitor, di grup D Piala Asia 2023, Indonesia dinilai paling rendah. Di Piala Asia 2023, ada 2 tim teratas dari 6 grup yang lolos dan 4 dari 6 tim peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak 16 besar, tegas TTAU 247. Shin Taeyong disuruh angkat kaki dari Timnas Indonesia, posisi pelatih kepala memang seperti itu. Shin Taeyong, pelatih Timnas Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap tekanan yang dialamatkan oleh sebagian pendukung yang menggunakan tagar "Stay Out" atau dia disuruh angkat kaki dari posisi pelatih Timnas Indonesia. Tagar ini sering muncul ketika Timnas Indonesia tidak mencapai hasil yang diharapkan oleh para pendukung Garuda. Terakhir tagar ini menggema Oktober 2022 tahun lalu.
Namun, Shin Tae-yong tidak terpengaruh oleh tekanan tersebut. Sebaliknya, ia memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk melakukan introspeksi diri. Sebagai seorang pelatih, Shin Tae-yong menyadari bahwa tekanan dari pendukung sering muncul ketika timnya tidak mencapai ekspektasi. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Sports 77 Official, Shin Tae-yong mengungkapkan pandangannya tentang tekanan tersebut. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa dalam dunia sepak bola, tekanan semacam itu adalah hal yang wajar. Riphan Pradipta, seorang pewawancara, menanyakan kepada Shin Tae-yong, apakah tekanan ST out cukup mengganggu pikiran ST? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Shin Tae-yong mengakui bahwa posisi seorang pelatih kepala memang tidaklah mudah. Salah satunya adalah menerima kritikan jika timnas Indonesia tidak mencapai hasil yang baik. Bagi Shin Tae-yong, kritikan tersebut adalah hal yang biasa dan sebagai seorang pelatih, ia harus memiliki ketahanan mental yang kuat untuk menghadapinya. Posisi pelatih kepala memang seperti itu, kalau tidak baik prestasinya memang harus disoroti oleh pendukung sepak bola. Ketika supporter menyoroti saya berpikir ini untuk mengevaluasi diri, ungkap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga tidak menampik bahwa tekanan dari pendukung bisa menyebabkan stres bagi seorang pelatih. Namun, ia yakin bahwa tekanan tersebut dapat dihadapi dengan baik. Dalam karirnya sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menjadikan tekanan dan kritikan dari pendukung sebagai pembelajaran berharga. Ia melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, serta meningkatkan kualitas timnas. Dengan sikap yang tangguh dan kematangan dalam menghadapi tekanan, Shin Tae-yong berharap dapat membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang gemilang di kancah sepak bola internasional. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika tekanan dalam dunia sepak bola, Shin Tae-yong terus berupaya memperkuat mental dan strategi timnas. Dalam perjalanan menuju pencapaian prestasi yang membanggakan, dukungan dari pendukung menjadi faktor penting yang dapat mendorong timnas untuk meraih kesuksesan. Media Vietnam sebut kontrak Shin Tae-yong tak akan diperpanjang PSSI, loh kok bisa? Soha VN, sebuah media Vietnam, mengungkapkan spekulasi bahwa PSSI mungkin tidak akan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. PSSI disebut-sebut akan mencari pelatih yang lebih terkenal. Ada dua alasan yang dikemukakan oleh Soha untuk mengatakan bahwa Shin Tae-yong akan dilepas oleh PSSI. Pertama, PSSI tidak lagi dipimpin oleh Muhammad Iriawan yang dianggap sebagai pelindung bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Selain itu, statistik kinerja Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia dianggap kurang mengesankan. Menurut para ahli, Shin sulit dipertahankan oleh ketua Erick Thohir dalam jangka waktu yang lama. Pasalnya, sosok yang paling melindunginya, Muhammad Iriawan, telah meninggalkan PSSI, tulis Soha, dikutip dari Bola Times. Selain itu, rekornya yang tidak begitu mengesankan tidak cukup meyakinkan ketua baru. Shin gagal membawa timnas Indonesia meraih 2 piala AFF terakhir. Pada SEA Games, strategianya juga tidak mampu membantu tim tuan rumah mencapai final, lanjutnya. Lebih lanjut, Erick Thohir, sebagai ketua umum PSSI yang baru, dikatakan tidak terlalu terkesan dengan pencapaian Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Dengan sumber daya finansial yang besar, mantan Presiden Inter Milan itu dikabarkan akan mencari pelatih yang lebih terkenal untuk timnas Indonesia. Erick Thohir adalah sosok yang sangat berdedikasi dalam menyampaikan pernyataan tegas mengenai strategi pengembangan sepak bola Indonesia, tulis Soha. Miliarder ini juga bersedia mengeluarkan dana yang besar untuk mendatangkan pelatih yang lebih terkenal daripada Shin Tae-yong. Oleh karena itu, jika tidak ada perubahan dalam 10 bulan mendatang, kemungkinan besar Shin harus pergi, lanjutnya. Jika benar demikian, turnamen terakhir bagi Shin Tae-yong akan menjadi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada bulan Oktober hingga November. Selain itu, kerugian lainnya adalah Shin Tae-yong tidak akan memimpin timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023 yang dijadwalkan pada Januari 2024. Hal ini dikarenakan Qatar menjadi tuan rumah Piala Asia tersebut. Padahal, Shin Tae-yong adalah pelatih yang membawa timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023. Dengan perjuangan heroik, pelatih berusia 52 tahun ini memimpin skuad Garuda dalam ajang sepak bola antar negara Asia.
Terlepas dari rumor ini, saat ini Shin Tae-yong sedang fokus pada Piala Asia U20 2023 yang akan berlangsung mulai tanggal 1 hingga 18 Maret 2023. Setelah itu, pelatih asal Korea Selatan ini akan mengalihkan fokusnya ke Piala Dunia U20 2023.